Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pagi hari pada tanggal 6 Oktober tahun 1965, Presiden Soekarno mengumpulkan menteri-menteri Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Soal yang akan dirapatkan tak lain adalah peristiwa pembunuhan 6 Jenderal Utama TNI Angkatan Darat yang terjadi sepekan sebelumnya. Dikutip dari buku Tempo, Nyoto, peniup saksofon di tengah prahara. Dalam pertemuan itu hadir Menteri Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Udara Umardani. Belakangan Umardani turut dipenjara karena dituduh terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. Namun Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution tidak terlihat di antara peserta rapat. Begitupun pucuk pimpinan Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, Dipa Nusantara Aidit. Yang cukup aneh, Panglima Kostrad Maijen Soeharto justru hadir di tengah peserta rapat. Nyoto selaku salah satu Menteri Soekarno yang juga Wakil Ketua 2 Sesi PKI juga tampak hadir bersama dengan M.H. Lukman. Suasana tampak tegang dan mencekam. Satu sama lain terlihat was-was dan saling curiga. Soekarno pun membuka persidangan, memecah keheningan yang mencekam. Nyoto diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapatnya. "Saudara Nyoto, kamu punya statement untuk disampaikan, silakan," kata Soekarno. Nyoto kemudian mengeluarkan secari kertas yang berisi tulisan tangan. Nyoto berbicara singkat namun tegas. Intinya Nyoto menekankan jika PKI tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas meletusnya tragedi G30S. PKI tidak bertanggung jawab atas peristiwa G30S, kata Nyoto tegas. Kejadian itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Lanjutnya singkat. Selalu ada peruncingan kekuatan. Kalau Darul Islam merupakan peruncingan kanan, PRRI atau Permesta Peruncingan Nasionalis, maka ini peruncingan kiri, kata Soekarno dalam rapat tertutup tersebut. Soekarno juga menegaskan bahwa peristiwa G30S hanya tonggak kecil dalam perjalanan revolusi Indonesia. Dalam sidang ini, PKI lah yang dituding berada di balik peristiwa berdarah G30S. "And rimpelche in the ocean," riak-riak kecil di tengah lautan. Demikian kata Soekarno dalam bahasa Belanda. Wartawan secara terbatas dibolehkan meliput sidang itu. TVRI pun menyiarkannya, sehingga Ratna Sari Dewi, istri Soekarno yang orang Jepang itu, bisa menontonnya dari kediamannya di Jakarta. Selama beberapa hari ia belum bertemu suaminya dan tentu saja ia gusar. Tapi tayangan TVRI itu bukannya mengobati, malah membuat Dewi makin gusar. Di layar televisi, Soekarno tampak tenang dan banyak senyum, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Soekarno tampak santai, guyonan dengan wartawan dan merokok. Melihat itu Dewi kecewa dan lantas menulis surat untuk memperingatkan Soekarno. Di tengah situasi yang tak menentu seperti saat itu, sikap Soekarno jelas rawan disalahartikan. Terlebih Soekarno tak hadir dalam pemakaman para jenderal sehari sebelumnya. 2 hari setelahnya, Soekarno membalas surat Dewi. Sebagaimana dikutip Willem Oltmans dalam Bung Karno Sahabatku, cetakan tahun 2001, Soekarno menjawab, "Kamu jangan salah memahami saya. Pada rapat kabinet itu saya tersenyum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya aman dan bahwa situasi sudah kukendalikan. Saya juga tertawa untuk memberi kepercayaan dan kekuatan kepada rakyat saya." Willem Oltmans dalam Bung Karno Sahabatku, cetakan tahun 2001, halaman 226. Nyatanya Soekarno salah perhitungan dan kekhawatiran Dewi terjadi. Desas-desus bahwa presiden kemungkinan terlibat atau minimal tahu lebih dulu
peristiwa G30S segera tersebar liar. Dan lagi sejak itu, Soekarno tak lagi punya kendali penuh atas politik sebagaimana yang ia yakini. Itulah lonceng pembuka babak akhir perjalanan politik dan kehidupan Soekarno. Setelah PKI dan semua underbow-nya dibabat habis, politik keseimbangan yang ia mainkan sejak tahun 1960 runtuh, dan TNI Angkatan Darat kini tak terbendung. Jenderal Soeharto perlahan-lahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Lonceng kedua berdentang ketika Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret tahun 1966. Esoknya Soeharto membubarkan PKI dan pada tanggal 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Lalu pada tanggal 27 Maret, Soekarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Setelah segala kewenangannya dipreteli, Soekarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen. John D. Legge dalam Soekarno, sebuah biografi politik tahun 1996 menyebutkan, "Itulah tengara kematian karir politik Soekarno. Selanjutnya Soeharto lah yang pegang kendali dan mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Soekarno. Ia bahkan dibatasi berbicara di hadapan publik. Saya diam dalam 1000 bahasa," katanya ketika melihat kekuasaannya mulai berangsur-angsur diambil dari tangannya. Sedangkan ia sangat ingin menyatakan pendapatnya. John D. Legge dalam Soekarno, sebuah biografi politik tahun 1996, halaman 464. Soekarno bukannya tak berbuat apa-apa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, di hadapan MPRS, ia menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden dan soal peristiwa G30S. Pidato berjudul Nawaksara itu ditolak MPRS. Soekarno lalu menyampaikan pelengkap Nawaksara pada tanggal 10 Januari tahun 1967 yang lagi-lagi ditolak oleh MPRS. Itu adalah usaha terakhirnya untuk mempertahankan diri dan ia pun kalah. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967, MPRS mengumumkan secara resmi pencabutan mandat Soekarno sebagai presiden dan kemudian menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Meskipun Soeharto baru dilantik jadi presiden betulan setahun kemudian, tapi keadaan sangat jelas bahwa Soekarno kini bukanlah siapa-siapa. Tak lagi punya kuasa, dunia Soekarno seperti dijungkir balikkan. Atas perintah Soeharto, Soekarno dan keluarganya diultimatum untuk angkat kaki dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum 17 Agustus tahun 1967. Dulu setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada Desember 1949, Soekarno masuk istana dengan seluruh kebesarannya sebagai pemimpin. Kini ia keluar dari istana dengan hanya berkaos oblong dan celana piyama. Segala kekayaan yang ia bawa adalah bendera merah putih, beberapa botol minuman ringan, kue-kue, dan juga obat-obatan. Statusnya kini adalah tahanan Orde Baru. Mulanya ia ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis, Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada tahun 1969. Penahanan itu rupanya berefek buruk bagi kesehatan Bung Karno. Ini karena tim dokter kepresidenan sebelumnya yang tahu detail soal kondisi medis Bung Karno telah dibubarkan. Padahal Soekarno diketahui mengidap sakit ginjal yang sangat parah. Ginjal kanannya sudah mati, sedangkan ginjal kirinya hanya berfungsi 25% saja. Selain itu, ia juga mengidap penyakit jantung dan darah tinggi. Sejak Bung Karno ditahan, diagnosis baru pun muncul, yaitu rematik dan gejala katarak. Dalam kondisi demikian, ia pun masih harus menjalani interogasi dari Kopkamtib soal keterlibatannya dalam G30S. Tapi yang paling tragis dari Bung Karno kini adalah kenyataan bahwa ia harus menghadapi semua itu nyaris sendirian. Ia dijaga demikian ketat dan diputus dari dunia luar. Bahkan anak-anak dan istrinya harus dapat izin khusus untuk sekedar menemuinya. Itu pun dengan waktu yang terbatas. Soekarno sang pencinta itu lunglai ditinggal istri-istrinya. Pada medio atau pertengahan tahun 1966, Soekarno mendesak Dewi untuk pergi ke Jepang demi keamanannya. Tak berapa lama Dewi melahirkan bayi perempuan buah cintanya dengan Soekarno di sana. Pada awal tahun 1970, keduanya bercerai. Begitu juga istri-istrinya yang lain, yaitu Haryati dan Yurike Sanger.
Istri lainnya yakni Fatmawati, meski tak bercerai, sudah putus hubungan dengan Soekarno sejak ia menikahi Hartini pada tahun 1953. Sejak itu hanya sekali ia bertemu lagi dengan Soekarno, saat pernikahan Guntur Soekarno Putra pada tahun 1970. Pada akhirnya pun keduanya bercerai setelah itu. Hanya Hartini yang bertahan hingga saat-saat terakhir Bung Besar, terpencil dan kesepian. Itulah warna dunia Soekarno kini. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot. Kenang ketua tim dokter kepresidenan yang merawat Bung Karno, Mahar Marjono. Sebagaimana dikutip Julius Poor dalam Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang, cetakan tahun 2011, halaman 80. Pada tanggal 6 Juni tahun 1970, Soekarno merayakan ulang tahunnya yang ke-69. Kelima anaknya dari Fatmawati, serta Hartini dan kedua anaknya, Bayu dan Taufan, hadir di Wisma Yasud di hari bahagia itu. Tak ada karangan bunga, ucapan selamat, atau hadiah-hadiah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang ada hanyalah Soekarno yang semakin ringkih, digerogoti penyakit dan depresi. Tak ada yang menyangka itu adalah ulang tahun terakhir Bung Karno. Pada tanggal 11 Juni tahun 1970, Bung Karno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi kesehatannya memburuk. Soekarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit, bercat kelabu. Untuk mencapai kamar itu harus melalui beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap. Tulis Peter Kasenda dalam Hari-hari Terakhir Soekarno, cetakan tahun 2013, halaman 230. Di saat-saat kritis itu, datanglah dua tamu yang barangkali bisa memberi sedikit kelegaan di hati Bung Karno. Tamu pertama adalah sahabat lamanya, Muhammad Hatta, yang datang menjenguk pada tanggal 19 Juni. Dua proklamator yang pecah kongsi sedari 1956 itu akhirnya bertemu dalam momen yang amat menyentuh. Sejak mereka berpisah, Hatta menjadi salah satu kritikus Soekarno yang paling vokal. Mereka berdua adalah sahabat yang berbeda pandangan dalam membangun bangsa dan negara. Akan tetapi secara personal, mereka saling menyayangi dan menghormati. Hatta dan aku tak pernah berada dalam getaran gelombang yang sama, tutur Soekarno dalam autobiografinya. Tapi perbedaan jalan politik tak melunturkan persahabatan mereka. Bagaimanapun dua orang itu pernah menghadapi masa sulit bersama-sama. "Hatta, kau di sini," kata Soekarno terkejut melihat kedatangan Hatta. "Ya, bagaimana keadaanmu, No?" Keduanya lantas berpegangan. Tak ada kata-kata lain yang terucap di antara keduanya. Soekarno terisak layaknya anak kecil. Hatta yang berusaha tegar luluh juga akhirnya. Ia ikut menitikkan air mata, dan hanya tangis itulah yang mengisi pertemuan terakhir Dwi Tunggal itu. Hanya itu yang bisa terucap dari bibirnya. Hatta tidak mampu mengucapkan lebih. Bibirnya bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaan. Bahunya terguncang-guncang. Tulis Mutia Hatta, Putri Hatta, sebagaimana dikutip oleh Peter Kasenda dalam Hari-hari Terakhir Soekarno, cetakan tahun 2013, halaman 231. Bung Karno adalah salah satu presiden terbaik. Beliau tidak ingin ada perpecahan dan pertumpahan darah yang lebih besar. Makanya saat dia mulai tersingkirkan, dia tidak ingin melawan dengan kekuatan penuh. Sebenarnya jika Bung Karno mau melawan, masih ada loyalis yang siap berhadapan dengan lawan politiknya. Akan tetapi Bung Karno memilih untuk mengalah demi keutuhan bangsa. Bung Karno merangkul kaum komunis yang juga merupakan saudara sebangsanya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menambah kekuatan yang besar dalam membangun negara. 3 pilar kekuatan besar pada masa itu adalah kaum agamis, kaum nasionalis, dan kaum komunis. Yang Bung Karno pikir mungkin jika ketiganya bersatu, maka akan membuat Indonesia menjadi negara kuat di dunia. Akan tetapi fakta di lapangan ternyata berkata lain. Niat baiknya itu tidak berjalan mulus, malah menghasilkan pertumbuhan darah yang mengerikan, baik pada peristiwa berdarah pada tanggal 30 September tahun 1965 dan peristiwa berdarah sesudahnya. Banyak rakyat yang menjadi korban akibat perbedaan ideologi yang sangat tajam. Inilah sejarah yang pernah terjadi di negara kita,
yang pastinya tetap kita ingat untuk meraih masa depan yang lebih baik, serta menghindari bangsa Indonesia dalam perpecahan yang sama. Pastinya apapun perpecahan itu tidaklah menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Itulah sekelumit kisah tentang hari-hari terakhir Bung Karno yang memilukan, kesepian, dan diasingkan oleh Orde Baru. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.